Bayangkan sebuah sosok yang begitu ditakuti hingga namanya dijadikan ancaman bagi anak-anak di seluruh Eropa. Dialah Attila, pemimpin bangsa Hun, suku nomaden dari padang rumput Asia Tengah yang membawa teror ke jantung Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah, tidak banyak nama yang mengguncang dunia sedahsyat dirinya. Attila bukan sekadar pemimpin perang. Ia adalah simbol dari kehancuran, badai yang datang tiba-tiba dan menghancurkan kota demi kota tanpa belas kasihan. Di saat Kekaisaran Romawi sudah mulai melemah, Attila datang bukan untuk menantang, tapi untuk mengguncang fondasi terakhir dari dunia klasik. Bagaimana mungkin sekelompok pengendara kuda dari timur bisa membuat dua kekaisaran Romawi, timur dan barat, berlutut? Apa yang membuat Attila begitu ditakuti, bahkan oleh para kaisar dan jenderal terhebat sekalipun? Di video ini, kita akan mengungkap bagaimana perang Hun versus Romawi terjadi, taktik brutal yang digunakan Attila, serta dampak dahsyat yang mengubah sejarah Eropa untuk selamanya. Bangsa Hun berasal dari padang stepa Eurasia, kemungkinan besar dari wilayah Mongolia modern. Mereka adalah penunggang kuda yang sangat terlatih, hidup secara nomaden, dan ahli dalam serangan kilat. Gaya perang mereka sangat berbeda dari bangsa Eropa, dan inilah yang membuat mereka begitu berbahaya. Pada abad keempat, bangsa Hun mulai bergerak ke barat, mendorong suku-suku lain seperti Goth dan Vandal untuk melarikan diri ke wilayah Romawi. Hal ini menyebabkan gelombang migrasi besar-besaran dan kekacauan yang mulai menggoyang stabilitas Kekaisaran Romawi. Attila muncul sebagai pemimpin tertinggi Hun pada tahun 434 M setelah naik takhta bersama saudaranya, Bleda. Tapi setelah beberapa tahun, Attila membunuh saudaranya dan mengambil alih kekuasaan penuh. Dengan strategi militer yang cerdas dan tanpa belas kasihan, ia memimpin suku-suku Hun dengan tangan besi. Tujuan Attila bukan hanya merampok atau menjarah. Ia mengincar dominasi atas wilayah Eropa dan menganggap Kekaisaran Romawi sebagai sasaran utama. Dia tidak takut berdiplomasi jika perlu, tapi juga tak segan menghancurkan kota yang menolak bayar upeti. Dari sinilah dimulai salah satu bab tergelap dalam sejarah Eropa kuno, di mana ketakutan akan pasukan berkuda dari timur menjadi nyata dan nama Attila menjadi legenda. Attila pertama kali mengarahkan kekuatannya ke Kekaisaran Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel. Meskipun kota itu dilindungi oleh tembok raksasa, wilayah sekitarnya sangat rentan. Antara tahun 440 hingga 447 Masehi, Attila memimpin serangkaian serangan brutal ke Balkan, menghancurkan kota demi kota. Kaisar Theodosius II mencoba menenangkan Attila dengan cara diplomasi dan memberi upeti besar ribuan pon emas setiap tahunnya. Tapi ini hanya memperkuat bangsa Hun dan membuat mereka makin berani. Bagi Attila, pembayaran itu bukan tanda perdamaian, tapi tanda kelemahan. Salah satu serangan paling menghancurkan terjadi pada tahun 447 Masehi, ketika pasukan Hun menghancurkan kota Naissus, sekarang Niš, Serbia. Korban jiwa sangat besar dan pengungsi membanjiri Konstantinopel. Romawi Timur mulai kehilangan kendali atas provinsi-provinsinya. Namun penyakit dan kelaparan mulai memperlambat laju pasukan Hun. Ditambah dengan tekanan dari pihak internal Romawi, gencatan senjata akhirnya tercapai. Tapi damai ini tidak berlangsung lama, karena Attila kini mengincar target yang lebih besar, Kekaisaran Romawi Barat. Inilah saatnya Eropa Barat merasakan langsung teror yang telah melumpuhkan Timur. Tahun 451 Masehi menjadi titik balik dalam perang Hun melawan Kekaisaran Romawi Barat. Attila dengan pasukan lebih dari 200.000 prajurit Hun dan sekutunya menyerbu wilayah Galia, sekarang Prancis. Ia menghancurkan kota-kota besar seperti Metz dan Reims dan terus bergerak ke arah barat. Tapi kali ini, perlawanan sengit datang dari seorang jenderal Romawi bernama Flavius Aetius yang berhasil menyatukan kekuatan Romawi, Visigoth, dan berbagai suku lain. Aliansi ini akhirnya menghadang Attila di pertempuran dataran Katalon, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Eropa.
Pertempuran ini tidak memberikan kemenangan mutlak, tapi pasukan Attila akhirnya mundur. Ini adalah pertama kalinya Attila dipaksa menarik diri dari medan perang. Meskipun tidak kalah telak, reputasinya sebagai penakluk tak terkalahkan mulai goyah. Namun Attila belum menyerah. Tahun berikutnya, 452 Masehi, ia menyerang Italia dan membakar kota-kota besar seperti Aquileia dan Milan. Tapi kelaparan, wabah, dan diplomasi Paus Leo I akhirnya menghentikan invasi ini sebelum mencapai Roma. Beberapa sejarawan percaya bahwa Paus berhasil membujuk Attila mundur. Tapi yang lain yakin bahwa logistik dan penyakitlah yang menjadi penyebab mundurnya pasukan Hun. Attila dikenal sebagai cemeti Tuhan oleh para penulis Kristen. Sebuah gambaran tentang murka ilahi yang diturunkan kepada dunia yang penuh dosa. Tapi apakah semua ini hanya mitos untuk menakut-nakuti atau memang kenyataan yang pernah terjadi? Sebagian peneliti modern berpendapat bahwa kekuatan Hun mungkin dilebih-lebihkan oleh penulis Romawi. Dengan menggambarkan Attila sebagai monster, para penulis ini bisa membenarkan kelemahan kekaisaran mereka sendiri. Tapi di sisi lain, catatan arkeologis menunjukkan skala kehancuran yang besar di kota-kota Eropa Tengah dan Timur. Ada bukti nyata pembakaran massal, pembantaian, dan eksodus penduduk. Artinya, teror yang dibawa oleh pasukan Hun memang sangat nyata. Ada juga teori bahwa Attila memiliki ambisi lebih besar, membentuk kekaisaran global ala Romawi, tapi berbasis nomaden. Ia ingin menggantikan Roma, bukan hanya mengancamnya, tapi kematiannya yang mendadak menghentikan ambisi itu. Apakah Attila hanyalah produk dari kekacauan zaman, ataukah ia memang aktor utama dalam akhir era kekaisaran Romawi? Pada tahun 453 Masehi, Attila meninggal secara misterius pada malam pernikahannya. Menurut legenda, ia meninggal karena mimisan hebat yang tak tertangani, tapi banyak yang mencurigai adanya pembunuhan atau konspirasi dalam internal suku Hun. Kematian Attila menjadi akhir dari kejayaan Hun. Tanpa pemimpin kuat, kekaisaran Hun pecah akibat perebutan kekuasaan di antara anak-anak dan jenderalnya. Dalam waktu singkat, suku-suku taklukan memberontak dan Hun lenyap dari peta sejarah sebagai kekuatan besar. Namun warisan Attila tetap abadi. Invasi Hun telah mempercepat runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, mendorong migrasi besar-besaran suku-suku Jermanik ke wilayah kekaisaran, dan mengubah lanskap politik Eropa secara permanen. Banyak kerajaan baru berdiri dari reruntuhan Romawi, seperti kerajaan Franka, Visigoth, dan Ostrogoth. Semuanya berakar dari kekacauan yang dimulai oleh invasi Hun. Attila mungkin telah tiada, tapi guncangan yang ia ciptakan terus terasa selama berabad-abad. Perang antara Hun dan kekaisaran Romawi bukan hanya soal pedang dan darah, tapi tentang perubahan besar dalam sejarah dunia. Ini adalah awal dari akhir kekaisaran Romawi dan awal dari abad kegelapan di Eropa. Attila adalah simbol dari badai yang tak bisa dihentikan. Seseorang yang datang dari timur, menghancurkan keteraturan lama, dan menciptakan dunia baru yang lebih liar, lebih kejam, tapi juga penuh kemungkinan. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok seperti Attila? Apakah dia hanya penakluk haus darah, atau justru cermin dari kehancuran sistem lama yang sudah membusuk? Jika kamu tertarik membongkar misteri sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Karena di video berikutnya, kita akan mengungkap rahasia mengerikan dari runtuhnya Romawi Barat. Apakah pengkhianatan internal adalah penyebab sebenarnya?